Selamat malam, Shalom. Apa kabar Ibu Suci? Selamat bergabung malam hari ini dalam doa sehati. Selamat malam Pak Victor. Sudah siapkah? Mari saudara-saudara, di penghujung tahun 2021 dalam kesempatan doa sehati malam hari ini, marilah kita mengingat segala kebaikan Tuhan di tahun 2001 buat kita sekalian, dan biar atasnya kita mau menaikkan syukur dan mau terus mengingat betapa Tuhan begitu mengasihi kita semua. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kita angkat pujian waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah dibawa waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan kasih yang terbaik. Walau kadang takut tapi mengerti, lewati cobaan
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku, amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, walau kadang tak mudah dimengerti. Haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti
kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan kepadamu malam hari ini. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh lalui tahun ini bersama-sama dengan Engkau. Setiap musim di kehidupan kami, Engkau selalu hadir. Kebahagiaan, kesedihan, kehilangan orang yang kami kasihi, bahkan kelegaan, kami lalui bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan tangan Tuhan selalu menopang kami. Tangan Tuhan selalu menggandeng kami. Engkau tidak membiarkan kami melaluinya sendiri. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tiada bersyarat kepada kami semua. Biarlah di akhir tahun ini, di malam hari ini, kami mau bersyukur dan kami mau terus merenungkan akan penyertaan Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Susah senang boleh kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Dan biarlah di tahun yang akan datang, Engkau terus menyertai kami. Engkau terus menggandeng kami. Engkau terus menopang kami. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bergantung kepadamu. Kami berserah kepadamu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Mata kami tertuju kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pada malam hari ini kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami belajar bersama-sama. Kiranya firman-Mu menguatkan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya untuk kami sekalian. Kami sambut berkat firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kabar saudara malam hari ini di penghujung tahun 2021? Sudah tinggal menghitung hari. Sudah tinggal beberapa hari lagi ke depan kita sudah akan meninggalkan tahun 2021 dan kita akan masuk dalam tahun 2022. Ya, di mana akan ada perpindahan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dengan satu catatan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah rencana-rencana kita di tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik, sudah menghasilkan dengan baik, sudah mengalami perubahan yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan masuk ke tahun yang baru, tentu punya harapan hidup yang lebih baik, ya. A better life. Jadi punya harapan hidup yang lebih baik, bikin hidup lebih hidup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, apa yang harus kita kerjakan untuk masa transisi ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Baiklah, kita merenungkan kehidupan sepanjang tahun yang kita lewati ini. Apakah kita sungguh-sungguh menerima hal baik daripada Tuhan itu maksimal atau belum? Kalau sudah maksimal, puji Tuhan, kita masuk babak baru di tahun yang baru dengan rencana yang baru. Tapi kalau belum maksimal dan masih mengalami kegagalan demi kegagalan, tentunya apa yang harus kita perbaiki, saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bagian firman Tuhan, Keluaran pasal yang ke-9 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, saudaraku. Keluaran pasal yang ke-9. Keluaran pasal 9. Oke.
Saudaraku yang menyiapkan Alkitab saudara, di HP saudara, mungkin terganggu dengan tidak bisa karena ada live streaming. Gunakan Alkitab saudara secara manual. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, di situ tulah kelima. Penyakit sampar pada ternak. Saudaraku, begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Maunya Tuhan, kita itu beribadah kepada Dia dengan hati yang penuh kasih, penuh cinta, penuh loyalitas, penuh kesetiaan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga Allah berfirman, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi Tuhan itu mau kita itu beribadah kepada Dia, ya, menyembah Dia, ya, menghormati Dia, menjadikan Dia Allah sebagai Allah. Ayat yang kedua, sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, kedelai, agak ini buram. Ya, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Maunya Tuhan itu kehidupan orang yang menyembah kepada Dia. Maunya Tuhan kehidupan orang yang beribadah kepada Dia itu mengalami keuntungan demi keuntungan. Apa yang dikerjakannya, hasil usahanya itu tidak mengalami kerugian, saudaraku. Penyakit sampar di sini menandakan bahwa ada kerugian, ya. Gagal total, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, apa yang menjadi penyebab sehingga tulah yang kelima ini diturunkan Tuhan melalui Musa kepada orang Mesir, terkhusus kepada Firaun? Apa yang terjadi dengan Firaun, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ayat yang keempat, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Di situ mengandung janji bahwa orang Israel yang mau sungguh-sungguh beribadah kepada Dia mendapatkan garansi bahwa dia akan mengalami keberuntungan karena pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan atas pekerjaan mereka, usaha mereka dalam ternak penggembalaannya akan mengalami keberuntungan, tidak mengalami kerugian. Ayat yang kelima selanjutnya, Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Jadi di situ ada kuasa Tuhan, ada mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan orang Israel dan apa yang terjadi dengan orang Mesir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mukjizat itu masih ada, kuasa Tuhan itu masih terjadi sampai hari ini bagi orang yang percaya. Jika saudara orangnya, katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu. Besok bagi orang Israel itu tepat pada waktunya. Esok harinya mengalami sesuatu yang terjadi seperti firman Tuhan. Saudaraku, apakah saudara masih percaya dengan perkataan firman Tuhan ini? Bahwa di hari esok Tuhan bisa mengadakan mukjizat. Tuhan bisa mengadakan sesuatu yang ajaib dalam
kehidupan pekerjaan saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan Tuhan melakukan hal itu, keesokan harinya segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ibu bapak, saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita terima melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa betapa pentingnya beribadah kepada Tuhan. Betapa mendesaknya orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan bukan waktu sampingan. Beribadah kepada Tuhan bukan waktu yang sisa. Beribadah kepada Tuhan itu bukan waktu yang terbuang dengan sia-sia. Tapi beribadah kepada Tuhan itu menghasilkan dalam kehidupan kita adalah bentuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pembelaan Tuhan itu terjadi. Perhatikan, Tuhan mengadakan perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir. Ini ada hubungannya dengan pekerjaan, saudaraku. Ternak itu berbicara masalah pekerjaan, penggembalaan, usaha pekerjaan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Mesir. Jadi pekerjaan, bagaimana pekerjaan itu dapat diberkati Tuhan, atau mendapatkan sesuatu yang membuat kita mengalami kerugian. Tentu ada banyak hal kerugian itu terjadi, ada banyak faktor yang membuat kerugian-kerugian itu terjadi. Tapi yang mau saya katakan yang paling esensi adalah bahwa berkat Tuhanlah yang membuat segala usaha kita mengalami keberuntungan. Apapun strategi, apapun usaha, apapun marketing kita terhadap apa yang kita kerjakan, jika kita melibatkan Tuhan, maka itu akan terjadi pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang akan berjalan di dalam pekerjaan kita. Tuhan yang akan mempengaruhi, mengintervensi apa yang menjadi hasil pekerjaan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, selama setahun ini kita mau melihat apakah yang kita kerjakan dalam pekerjaan-pekerjaan kita sudah membuat kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Apakah memberikan hasil yang maksimal? Apakah justru terjadi kebocoran-kebocoran dalam keuangan kita melalui pekerjaan kita yang kita buat itu seolah-olah sudah kita pastikan menguntungkan, tapi faktanya ada banyak kerugian-kerugian yang kita alami. Apa yang terjadi? Seperti yang dialami oleh orang Mesir, khususnya yang dalam pemerintahan Firaun, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi ciri khas Firaun? Apa yang menjadi ciri khas Firaun sehingga Firaun ini menjadi simbol bahwa dia adalah seorang yang tidak bisa menghormati Tuhan. Yang pertama, Firaun itu karakternya adalah suka mengingkari janji. Ketika Tuhan perintahkan kepada Musa untuk berkata kepada Firaun bahwa biarkanlah umatku pergi untuk beribadah kepadaku, Firaun berkata, menjawab, ya pergilah. Tapi kemudian ia menarik perkataannya seolah-olah dia tidak berkata bahwa dia mengizinkan, dilarang kembali. Itu ciri khas pertama bahwa Firaun tidak bisa dipegang kata-katanya. Firaun tidak bisa dipegang janjinya.
Saudaraku, yang menjadi pertanyaan penting, apakah pernyataan kita, perkataan kita bisa dipegang oleh orang lain, apalagi dipegang oleh Tuhan? Sekali kita berkata kepada Tuhan, apakah Tuhan bisa mempercayai apa yang kita katakan kepada Tuhan? Dan ketika kita berbicara kepada orang lain, apakah perkataan kita bisa dipercaya oleh orang lain? Mungkin ada banyak orang tidak sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak orang itu mengingkari janjinya. Ya, dia lupa dengan apa yang pernah dia katakan kepada orang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan itu mengakibatkan bahwa Firaun mengalami kegagalan demi kegagalan. Mengalami tulah 1 ke tulah 2, mengalami tulah 2, mengalami ke tulah 3. Saudaraku yang ketiga, dan seterusnya. Itu ciri khas yang pertama, Firaun adalah orang yang suka ingkar janji. Ciri khas yang kedua, Firaun itu berkeras hati, keras kepala, ya kan? Suka mengeraskan hati. Pada ayat yang ke-7, ya. Tetapi Firaun tetap berkeras hati. Saudaraku, orang yang siap diberkati hidupnya oleh Tuhan itu adalah orang yang lembut hatinya. Lembut hatinya itu seperti Musa ketika mendapatkan perintah Tuhan, ia selanjutnya pada awal-awalnya dia menyadari, menyangkali bahwa dirinya orang yang tidak layak untuk dipromosikan oleh Tuhan, karena dia merasa bahwa ia orang yang tidak pandai bicara, orang yang keluh lidah, ya kan? Orang yang gegap, ya, orang yang minder di depan orang banyak. Tapi ketika Tuhan perintahkan, saya yakin dan percaya Tuhan tahu bahwa Musa punya kesanggupan. Makanya Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk menjadi jembatan antara orang Israel dan orang Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya ingin mengajak saudara, apakah kita memiliki karakter suka ingkar janji yang pertama? Yang kedua, apakah kita memiliki karakter keras kepala, kepala batu? Kalau orang Sumatera bilang jugul. Ya, kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama dikenal dengan namanya Nabal. Nabal itu artinya bebal, ya kan? Tidak mau tahu dengan apa yang dimaui oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, Firaun itu orang yang culas, yang mau menang sendiri. Jadi pelajaran penting malam hari ini adalah kenapa tulah itu turun atas bangsa Mesir. Bangsa Mesir diwakili oleh Firaun, bahwa Firaun yang pertama orang yang suka ingkar janji, dan yang kedua adalah orang yang keras kepala, keras hati, dan yang ketiga Firaun itu adalah orang yang culas, ya kan? Mau menangnya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu dari sisi karakter Firaun. Bagaimana dengan karakter hidup kita? Ya, hanya saudara yang tahu dan Tuhan. Ya, saya percaya bahwa saudara punya mimpi, punya harapan untuk hidup diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan usaha saudara punya harapan menghasilkan keuntungan, menghasilkan profit, dan menghasilkan sesuatu yang baik yang bisa saudara nikmati. Nah, yang perlu kita pikirkan hari ini adalah bagaimana kita bisa melihat tangan Tuhan bekerja melalui
tangan kita dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya mau mengingatkan hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah hidup di dalam Tuhan tidak lepas dalam hidup beribadah. Sebentar, saudaraku, ada masalah dengan laptop ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Operatornya tidak canggih, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak mau belajar. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang terjadi secara mendadak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kita supaya masalah itu bisa cepat terselesaikan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mau mengingatkan saudara, jika saudara sudah punya rencana 1 tahun genap dan hasilnya belum memuaskan, saya mau katakan kepada saudara, masih ada harapan di dalam Tuhan. Dan saya mendorong saudara untuk kembali kepada firman Tuhan. Maunya Tuhan, biarkanlah umatku itu pergi beribadah kepadaku. Tuhan mau kita datang kepada Dia, Tuhan mau kita beribadah kepada Dia, Tuhan mau kita menyembah Dia dalam setiap sisi kehidupan kita, saudaraku. Apapun yang terjadi dengan saudara, saudara masih punya kesempatan, peluang bahwa di dalam Tuhan ada hal yang menyenangkan. Bukan ada hal yang menyenangkan saja, di dalam Tuhan itu seharusnya pasti menyenangkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, sekali lagi, maunya Tuhan itu adalah biarkanlah umatku itu pergi beribadah kepadaku. Apakah kita selama ini dalam 1 tahun ini bisa membaca arah kehidupan kita? Kehidupan kita itu apakah sedang beribadah kepada Dia, ya? Sedang beribadah kepada Tuhan, bisa menghormati ibadah itu di hadapan Tuhan, atau ibadah itu hanya sampingan? Kalau enggak diberkati syukur, enggak diberkati syukur. Saudaraku yang dikasih, itu hanya untung-untungan. Artinya apa? Kita percaya kepada Tuhan itu asal-asalan, ya kan? Kalau kita percaya kepada Tuhan asal-asalan, jangan pernah berharap, bermimpi, berdoa kepada Tuhan untuk memberkati hidup kita itu berlimpah-limpah. Kata berlimpah-limpah itu artinya mengalami berkecukupan, saudaraku. Overflow, pialaku penuh melimpah. Ya. Saya percaya saudaralah orang yang spesial di hadapan Allah. Tapi kenapa ketika saudara menyandang status orang yang spesial di hadapan Allah, tidak menikmati kasih karunia Allah? Jadi ada sesuatu, ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa itu? Kita cek and recheck. Biarkanlah umatku itu pergi beribadah kepadaku. Dan di situ, ya, dikaitkan dengan ternak, artinya pekerjaan yang orang Israel lakukan dan orang Mesir lakukan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, ternaknya mengalami keberuntungan. Orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, artinya yang suka ingkar janji, satu. Yang kedua, orang yang tetap berkeras hati, keras kepala. Yang ketiga, orang yang culas akan mengalami kerugian demi kerugian. Bisa gagal total. Jika saudara hari ini percaya
bahwa masih ada kuasa Tuhan dalam hidup saudara, masih ada mukjizat Tuhan itu tersedia dalam kehidupan saudara, maka mulai hari ini kembalilah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu perkara. Perkara apa itu? Ya, rancangan Allah bagi orang-orang yang gagal. Tidak semua yang kita kerjakan menuai hasil yang memuaskan, yang maksimal. Ada banyak kegagalan-kegagalan di tahun ini, saudaraku. Tapi percayalah, rancangan Allah bagi orang-orang yang gagal, ya. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh. Siapa yang tidak pernah jatuh? Siapa yang tidak pernah gagal? Siapa yang tidak pernah rugi, saudaraku? Tapi dikatakan di sini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kegagalan itu biasa, tapi yang tidak biasa ketika orang itu gagal, dia berani mencoba lagi untuk bangun kembali. Ya. Tetapi orang fasik akan rubuh dalam bencana. Tidak punya harapan bagi orang yang fasik, bagi orang yang tidak menghormati Tuhan. Silakan saudara menguji iman saudara, iman percaya saudara kepada Tuhan. Ya, boleh dibuktikan apakah selama hidup kita hari ini, kita umur berapa, sepanjang berapa tahun, berapa puluh tahun kita bekerja dan hasilnya bagaimana. Saudaraku, bukan masalah kaya dan miskin, tapi berkecukupan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, itu pasti akan menikmati kemurahan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan pastikan itu adalah saudara yang percaya, katakan amin. Serahkan semua kegagalan saudara hanya kepada Tuhan. Jangan menyerah. Serahkan kegagalan-kegagalan saudara kepada Tuhan. Mungkin rencana saudara tidak pernah berhasil, mungkin belum berhasil, tapi masih ada setitik harapan ketika kita berani menghampiri Tuhan. Ya, serahkan semua kegagalanmu kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan ini. Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 24 berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku. Perhatikan baik-baik. Penulis ratapan berkata, Tuhan adalah bagianku. Jika Tuhan adalah bagian kita, maka tidak ada hal yang bisa membuat berkat Tuhan itu terhalang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Seperti halnya ada pembedaan tanah Gosen yang didiami oleh orang Israel dengan tanah Mesir, yang terjadi adalah bahwa tanah Gosen mendapat pengcoveran Tuhan, pemeliharaan pertolongan Tuhan. Ya, diproteksi oleh Tuhan dari kerugian dan kerugian, saudaraku yang tapi sebaliknya orang Mesir yang mengingkari janjinya kepada Tuhan untuk tidak membiarkan orang Israel beribadah, kena tulah penyakit sampar dalam ternak-ternaknya. Artinya apa? Terjadi kerugian demi kerugian dalam kehidupan orang Mesir. Apakah kita mau memilih menjadi orang Israel pada waktu itu yang mau beribadah kepada Tuhan, atau memilih menjadi orang Mesir yang mengingkari janjinya untuk tidak mengizinkan orang Israel beribadah? Perkataan kita itu harus dapat kita pegang, harus dapat dipegang orang lain, apalagi ketika kita berani bernasar kepada Tuhan. Tuhan, aku mau. Wah, Tuhan, aku mau. Itu sudah bernasar, saudaraku. Apakah saudara pernah bernasar kepada Tuhan? Dan ketika engkau sudah ingat, tepatilah janjimu kepada Tuhan, bukan karena ditagih janji, tapi karena kita ingat bahwa orang yang bertanggung jawab, orang yang punya integritas, itu layak mendapat kepercayaan
promosi dari Tuhan sehingga pekerjaan usahanya diberkati oleh Tuhan. Apakah itu Anda orangnya? Maka jika itu Anda orangnya, katakan amin. Masih ada beberapa hari ke depan dan masih kita melanjutkan tahun 2022. Sudah masih ada kesempatan hidup 1 tahun ke depan. Kalau Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, menjelang tahun baru, semoga apa yang menjadi kita harapan kita, ya, mungkin kita akan berharap naik gaji, pendapatan kita bertambah. Adakah yang punya mimpi, harapan bahwa aku ingin 2021 gajiku naik, pendapatanku naik? Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang mengharapkan pendapatannya naik, dia juga akan menyertai tindakan-tindakan yang baik sehingga bisa meningkatkan pendapatannya supaya pendapatannya naik. Berarti kalau pendapatan kita belum naik, artinya tindakan kita itu terlalu biasa. Jadi tingkatkan kembali tindakan pekerjaan kita supaya pendapatan kita mengalami kenaikan, mengalami pertambahan, saudaraku. Jadi tetap punya mimpi, ya. Apakah gajiku naik? Apakah pendapatanku naik? Yang kedua, bisa check out dari lingkungan racun yang selalu bikin galau. Wah, saudaraku, bisa keluar dari lingkungan yang membuat kita mengalami pikiran-pikiran yang terbuang sia-sia, hanya hal yang sia-sia, ya, bicara yang sia-sia, membicarakan hal yang sia-sia, melakukan pekerjaan yang sia-sia, tapi mengharapkan, ya, pendapatan bertambah itu mustahil. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi hanya berkat kemurahan Tuhan, saudara bisa mengalami promosi. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau kerjakan, jika engkau beribadah kepada Tuhan, jika engkau setia dalam tanggung jawab yang kecil, maka engkau akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Jika tanggung jawab yang kecil saja engkau tidak bisa, tidak pernah mau lakukan, bagaimana mungkin engkau mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar? Saudaraku, pendapatan yang besar itu disertai tanggung jawab yang besar, ya, pekerjaan yang besar, ya, resiko yang besar. Jika kita hari-hari kemarin hanya melakukan tindakan-tindakan yang biasa, ya, resiko yang biasa, maka jangan pernah berharap kita mendapatkan gaji pendapatan yang luar biasa, saudaraku. Maka yang terjadi, jika itu belum terjadi dalam kehidupan saudara, upgrade kapasitas saudara untuk punya potensi yang lebih baik, ya, mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Saudaraku yang dikasihi, keluar dari zona nyaman, hal-hal yang tidak menguntungkan saudara abaikan saja. Dan yang ketiga, bisa check out in barang-barang dari keranjang belanja online. Wah, saudaraku, ada yang suka belanja online, ya, tapi kalau belanja online itu bisa meminimalisasi, ya, kerugian-kerugian, itu tidak masalah. Tapi yang suka keranjingan belanja online tampak tidak memikirkan berapa pendapatan dan berapa pengeluaran yang untuk dikeluarkan dalam belanja online, itu apakah berguna dalam kehidupan kita, itu perlu dipikirkan ulang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selanjutnya, bisa bilang enggak kalau emang lagi nggak bisa. Kalau memang nggak bisa, bilang nggak bisa aja, nggak usah berbohong, nggak usah berbelit-belit, ya. Contoh, kemana kemarin tidak ibadah? Lagi sakit. Saudaraku, padahal nggak sakit, ya. Itu namanya tidak jujur, ya kan? Padahal Tuhan itu tahu bahwa saudara sedang sehat-sehat saja. Tapi ketika mendapat satu pertanyaan, kemana hari Minggu kemarin tidak kelihatan ibadah? Lagi sakit kok. Saudara sedang memperkatakan bahwa kehidupan saudara itu sedang sakit. Terjadilah sesuai dengan iman saudara. Jika itu kebohongan yang terus berlanjut terus-menerus, maka hidup saudara tidak akan pernah sehat. Ingat akan hal ini.
berani berkata jujur di hadapan Tuhan. Kalau memang nggak bisa, katakan nggak bisa. Jangan membuat kebohongan demi kebohongan. Saudaraku yang ketiga. Selanjutnya, catatan saya berkata bisa berhenti julid diri, julidin orang lain. Julid. Suka julid, ya. Julid, apa julid? Syirik. Syirik. Ya. Berhentilah syirik terhadap orang lain. Susah tapi aku coba. Artinya apa? Kita suka iri, membandingkan diri kita dengan orang lain, saudaraku. Saudaraku, saya mau katakan sekali lagi bahwa berkat Tuhan pada tiap-tiap orang itu punya kapasitasnya masing-masing. Berkat itu tidak akan pernah tertukar. Berkat Tuhan terhadap saudara dan saudara yang lain itu masing-masing berbeda, tidak akan pernah sama. Karena dengan perbedaan itu Tuhan sedang mengerjakan bagiannya. Apa itu bagiannya? Tuhan itu adil. Orang yang bekerja lebih keras lagi, dia akan mendapatkan penghasilan yang lebih lagi. Dan orang yang bermalas-malasan, dan orang itu hanya akan cukup hanya sekedar untuk makan saja. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, hanya sekedar cukup untuk makan sambil menunggu kematian menjemput. Kelihatannya kasar, tapi ini fakta, saudaraku. Ya, saya mau katakan dengan terus terang bahwa orang yang tidak mau bekerja lebih, artinya spirit, ya, bekerja extra mile. Jika disuruh satu, kita melakukan dua, maka di situ akan ada perbedaan dengan orang yang disuruh satu dia melakukan setengah, atau disuruh satu dia hanya melakukan satu. Berbeda ketika disuruh satu dia melakukan dua. Itu berkatnya berbeda. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mulai berhenti julid terhadap orang lain. Selanjutnya, sehat terus dan terhindar dari virus corona. Karena ini mulai berkembang lagi bahwa virus corona mulai muncul kembali katanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara berdoa semoga kiranya terhindar dari virus corona terbaru. Saudara beri kekuatan, ya, kekebalan tubuh yang luar biasa, sehingga virus yang menempel dalam kehidupan saudara, dalam tubuh saudara, tidak akan membuat imun tubuh saudara kalah. Selanjutnya, jauh dari teman-teman yang ngaku teman kalau mau pinjam duit doang. Nah, ini catatan. Saudaraku, banyak orang mau menjadi teman kalau lagi butuh, tapi kalau lagi nggak butuh kita ditinggalkan. Saudaraku, catatan akhir tahun, apakah kita menjadi orang yang suka meninggalkan teman karena kita sudah tidak butuh lagi, atau kita sebagai korban karena teman-teman kita sudah tidak membutuhkan kita sehingga mereka meninggalkan kita? Ya, itu perlu periksa diri, periksa hati, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di akhir tahun ini, hal apa saja yang selanjutnya kita perlu hindari? Terhindar dari rekan kerja bermuka ganda. Ya, kalau kita masih dikelilingi orang-orang yang bekerja dengan kita, bekerja sama dengan kita, ya, memiliki, ya, muka dua, satu aja harusnya cukup, tapi mereka punya muka dua. Di depan kita sepertinya baik, tapi di belakang kita, wow, mereka sedang merencanakan mereka kejahatan. Kiranya saudara terhindar dari teman yang bermuka dua. Dan yang terakhir, saudara, hati-hatilah dengan investasi bodong. Ya.
Di per hari ini, saudaraku, ketika saya melihat media sosial di grup-grup Facebook, ya, mulai muncul aplikasi baru, ya, yang mirip-mirip dengan nama saya. Investasi yang menjanjikan, ya, ketika kita masukkan data diri kita mendapatkan 45K tanpa bekerja. Hati-hatilah dan terhindar dari investasi bodong. Lebih baik investasi kerajaan Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika engkau menanam kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Taburlah banyak kebaikan, maka Tuhan akan memberkati hidup saudara. Jika engkau percaya, katakan amin. Jadi orang itu jangan terlalu pelit. Jadi orang itu jangan terlalu perhitungan. Perhatikan baik-baik. Kenapa kita susah mendapat kebaikan orang lain? Karena kita adalah orang yang pelit dalam menabur kebaikan terhadap orang lain. Tapi jika engkau percaya, ketika engkau menabur kebaikan, Tuhan akan memelihara kehidupan saudara. Apakah saudara percaya akan hal ini? Baiklah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rabu ini minggu terakhir di tahun 2021 dan kita sebentar lagi akan masuk di Rabu yang pertama di tahun 2002 dengan satu harapan bahwa 2002 adalah tahun, ya, tahun apa? Catatan saya kemana ya? Di HP. Waduh, catatan saya terhilang, saudaraku. Di HP mana ya? Ini. Ada, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau memberitahu saudara untuk masuk tahun 2002. Sebentar, saudaraku. Oke. Saya masih punya catatan untuk masuk tahun 2002. Coba pengen lihat dulu. Nanti nggak bisa lihat ini. Sudah. Lama kali. Nah, saudaraku, menunggu hari-hari terakhir di tahun ini dan kita akan sebentar lagi masuk tahun 2022. Tuhan memberikan inspirasi bersama dengan teman saya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ya, bahwa tahun 2022 adalah tahun kemurahan Tuhan yang melimpah. Jika tahun ini adalah tahun kemurahan Tuhan, ya, maka tahun 2022 melanjutkan, ya, harapan di tahun ini, yaitu tahun kemurahan Tuhan yang melimpah. Di mana bunyi firman Tuhannya? Saya ingin mengajak saudara membaca Mazmur pasal 65 ayat yang ke-11 dalam bahasa Indonesia masa kini. Karena kebaikanmu setiap tahun kau sediakan panenan. Setiap tahun Tuhan sediakan panenan. Di mana engkau datang ada kelimpahan. Di mana Tuhan hadir ada kelimpahan. Nah, maunya Tuhan dalam kehidupan orang Israel, biarkan umatku pergi beribadah kepadaku. Di mana Tuhan datang ada kelimpahan. Berkat kemurahan Tuhan yang melimpah, saudaraku. Dalam versi bagian yang lain dikatakan demikian, saudaraku. Engkau memulai tahun yang baru dengan tuain yang baik. Masih punya harapan? Di awal tahun kita sudah mulai menuai hal yang baik. Jika engkau orangnya yang percaya bahwa tidak menunggu akhir tahun, di awal tahun
saudara akan mengalami tuaian yang baik di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Engkau mengakhiri tahun dengan hasil panen yang banyak. Masih ada sisa beberapa hari. Jika itu terjadi, ya, progresnya dipercepat, bisa terjadi di beberapa menit, di beberapa hari akhir tahun ini, bahwa engkau akan menuai hasil panen yang banyak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika saudara percaya. Seperti Tuhan berkata kepada Musa, kepada orang Mesir melalui Musa, bahwa besok aku akan mengadakan mukjizat itu. Jika engkau orang yang percaya itu, katakan amin. Bahwa di akhir tahun masih ada kemungkinan besar di dalam Tuhan untuk mengalami hasil panen yang baik. Dan di awal tahun, saudara yang berani mempercayakan diri kepada Tuhan, engkau akan menuai hasil yang baik. Akhir tahun dan awal tahun, tuaian panen yang baik. Apakah saudara percayakan hal ini? Jika engkau orangnya, saya mau berdoa kepada saudara yang malam hari ini sedang mengikuti doa live. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari tempat ini kami mau berdoa untuk saudara yang tetap setia mencari Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Tapi saya mau mengingatkan saudara, jangan seperti Firaun yang suka ingkar janji yang pertama, yang kedua selalu mengeraskan hati ketika diberitakan firman, dan yang ketiga jangan culas, jangan curang dalam kehidupan saudara, apalagi dalam pekerjaan. Ini berbicara masalah pekerjaan. Jadilah orang yang berintegritas, the power of integrity. Jadi integritas saudara dipertaruhkan untuk menerima berkat pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, saudara memiliki hati yang lemah lembut untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara berani hidup jujur di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk malam hari ini berdoa. Sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan sebuah lagu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi
engkau mempercayai Allah itu maha kuasa dalam hidup saudara? Allah kuasa Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara yang tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan sampai hari ini. Saya ingin mengajak saudara untuk berdoa sepakat sehati di dalam satu nama Tuhan Yesus, bahwa apa yang engkau harapkan kepada Tuhan, kita memegang janji firman Tuhan bahwa besok aku akan melakukan hal itu bagimu. Demikian firman Tuhan yang diperkatakan kepada Musa bagi Firaun. Tapi apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa bagi Firaun pada waktu itu ada sesuatu malapetaka. Tapi janji Tuhan, orang yang mau beribadah kepada Tuhan mendapatkan proteksi khusus, berkat kemurahan Tuhan yang melimpah. Apakah itu saudara orangnya? Saya ingin bersama-sama mengajak saudara untuk memperkatakan hal ini malam hari ini, mengakhiri tahun ini dengan hati penuh ucapan syukur dan percaya masih ada Tuhan dalam hidup dan pekerjaan kita. Saudaraku, saya mau berdoa untuk Ibu Suci yang malam hari ini sedang mengikuti doa live, doa sehati. Tetaplah pegang janji firman Tuhan dalam kehidupanmu, Bu Suci. Saya mendukung dari tempat ini, kami mendukung dari tempat ini bahwa apa yang engkau kerjakan terhadap Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup membuat yang ada menjadi lebih ada. Tuhan sanggup membuat yang satu menjadi dua. Jadi jika engkau percaya hari ini, mari sama-sama berdoa dengan saya dalam berkat nama Yesus. Malam hari ini kami secara khusus berdoa untuk Ibu Suci. Kiranya Tuhan meneguhkan hatimu, Tuhan memberkati imanmu, Tuhan menyatakan kuasa mukjizatnya terhadap hidupmu dan pekerjaanmu dan keluargamu. Apa yang menjadi mimpimu di tahun ini, kiranya Tuhan memperhatikan apa yang menjadi jeritan hatimu di dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Tuhan memberkati mimpi-mimpimu. Tuhan memberkati rencanamu. Tuhan memberkati hidupmu dan keluargamu. Dalam berkat nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan atas hidupmu. Jika engkau percaya dengan sungguh-sungguh bahwa di dalam Tuhan ada kuasa dan mukjizat. Itu bisa terjadi kapan saja. Bisa malam hari ini, bisa esok hari, bisa menjelang detik-detik terakhir di tahun ini. Jika engkau percaya, katakan amin. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan itu terjadi atas hidupmu, berkat sukacita damai sejahtera melimpahi hatimu, berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu, berkat-berkat yang tidak lazim mendapatkan bagian dalam kehidupanmu, dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Mbak Ayu. Malam hari ini jika engkau percaya dan sepakat bersama saya, pada malam hari ini apa yang pernah menjadi kegagalan-kegagalanmu, kebocoran-kebocoranmu dalam hal pekerjaan dan keuanganmu di tahun-tahun ini yang sudah terlewati maupun di akhir-akhir tahun ini yang sedang engkau jalani,
Jika engkau percaya Tuhan sanggup mengadakan mukjizat seperti Tuhan mengadakan mukjizat bagi Musa dan Firaun. Juga proteksi perlindungan bagi orang Israel. Ternak-ternaknya tidak mengalami kematian, sebaliknya ternak orang Mesir itu mengalami kematian karena sampar. Jadi jika engkau percaya, engkau tetap setia beribadah kepada Tuhan, maka berkat proteksi Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupanmu dan keluargamu. Jika engkau percaya, katakan amin. Saya mau berdoa. Mari bersepakat bersehati dengan saya dalam berkat nama Yesus. Jika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan pemulihan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam warungmu, maka Tuhan akan mengadakan perkara yang ajaib dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dalam jerih lelahmu. Tuhan sanggup mengadakan hal yang tidak ada menjadi ada, hal yang kecil bisa menjadi besar. Jika engkau memperhatikan hal ini, jika engkau percaya, terjadilah sesuai dengan imanmu. Berkat kemurahan Tuhan yang melimpah itu akan menjadi bagianmu. Berkat yang tidak lazim itu akan menjadi bagianmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pasanganmu. Jika tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah ingkar janji seperti Firaun yang suka ingkar janji. Dalam berkat nama Yesus, terjadilah sesuai dengan imanmu. Dalam nama Yesus. Saya mau berdoa juga untuk Ibu Titi. Dalam berkat nama Yesus, malam hari ini saya mau berdoa, bersepakat sehati jika Bu Titi dan keluarga sepakat bahwa di dalam Tuhan, kesetiaan beribadah kepada Tuhan itu memberikan proteksi dan garansi akan kehidupan yang mengalami sukacita, damai sejahtera, dan kecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Jika engkau percaya, katakan amin. Dalam berkat nama Yesus, saya mau berdoa untuk keluarga Bu Titi dan Pak Stephen. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati Bu Titi dan Pak Stephen yang ada di Mipiran. Dalam berkat nama Yesus, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup mengadakan perkara yang ajaib jika engkau mempercayai dengan sungguh bahwa Tuhan itu hadir dalam rumah tangga dan pekerjaanmu. Berkat Tuhan yang disediakan lebih daripada cukup apa yang menjadi kebutuhanmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidupmu, keluargamu, dan pekerjaanmu. Berkat yang baru itu akan menyertai kehidupanmu di sepanjang hari-hari yang akan datang. Dalam nama Yesus, engkau yang percaya, katakan amin. Malam hari ini juga mau berdoa untuk Pak Victor. Saya mau bersepakat sehati untuk Pak Victor dan keluarga. Jika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan Pak Victor dan keluarga, katakan amin. Dari tempat ini saya mau berdoa secara khusus. Tuhan memberkati Pak Victor dan keluarga. Tuhan memberkati rumah tangga Pak Victor. Tuhan memberkati anak-anak Pak Victor. Tuhan memberkati pasangan Pak Victor. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan itu akan selalu nyata dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati kesehatanmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaanmu, jerih lelahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan tidak akan pernah tertidur untuk melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, berdoa untuk Ama. Kiranya Ama mendapat kemurahan Tuhan
sehingga Tuhan jamah sakit penyakit kelemahan tubuhnya dalam berkat nama Yesus. Jadilah tahir, jadilah kuat dalam nama Yesus. Berkat kemurahan Tuhan melingkupi keluarga Pak Victor dalam berkat nama Yesus. Jika percaya katakan amin. Malam hari ini saya juga berdoa untuk saudara-saudara yang sudah sempat mampir, ya, sudah sempat mampir karena belum tentu mengikuti sampai finish, sampai selesai. Berdoa untuk Pak Joni, berdoa untuk saudara-saudara yang lain, Kowempi, berdoa untuk ya, Ibu yang dari hotline. Kiranya malam hari ini mendapatkan bagian bahwa berkat kemurahan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memerintahkan berkat-berkat yang tidak lazim itu mendatangi hidup saudara. Kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian saudara. Orang yang setia beribadah kepada Tuhan itu mendapat perlakuan yang berbeda dalam pekerjaan, rumah tangga, dan usahanya. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Mungkin ada saudara yang mungkin sedang sibuk hari ini, sedang mengalami kesusahan. Jika engkau percaya, menjelang akhir tahun ini Tuhan sanggup mengadakan perkara yang ajaib. Seperti firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, besok aku akan mengadakan mukjizat itu bagimu. Jika engkau percaya, Tuhan sanggup melakukannya dalam kehidupan saudara. Mari saudara yang mendengar, melihat, menonton live streaming pada malam hari ini, untuk saat ini sepakat bahwa di dalam Tuhan ada sesuatu yang luar biasa. Dalam berkat nama Yesus, apa yang menjadi pergumulan saudara diselesaikan Tuhan. Apa yang menjadi kesulitan saudara ditolong Tuhan. Apa yang menjadi kelelahan saudara diangkat oleh Tuhan, sehingga saudara mengalami kelegaan, mengalami keberuntungan, dan mengalami sukacita damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, bersiaplah untuk masuk tahun 2022, di mana tahun kemurahan Tuhan yang melimpah itu terjadi atas hidup saudara. Jika itu saudara orangnya yang percaya, bisa berkata amin. Amin. Demikian saudara, malam hari ini salam semua untuk saudara. Bagi saudara yang tetap mau bergabung berdoa bersama kami, ikuti di minggu pertama di tahun yang baru dengan lebih antusias lagi. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidup saudara. Shalom, shalom, shalom. Suicide bomb, bawa hello. Biarlah semua
Indonesia.